Assalamualaikum guys, jumpa lagi bersama Alif. Nah, kalian pasti sudah menunggu video Alif sejak lama kan? Nah, hari ini Alif kembali lagi. Nah, tahu nggak kenapa Alif nggak buat konten kemarin itu lagi? Karena waktu itu Alif sedang liburan. Masa sih nggak ada liburan? Nah, kali ini Alif akan membahas tentang penemuan mesin uap by James Watt. Nah, sebenarnya pada abad yang ke-18 sudah ada mesin uap, yaitu mesin uapnya Thomas Newcomen. Nah, mesin uap itu sebenarnya pada zaman dahulu bukan untuk menggerakkan mesin, akan tetapi untuk memompa air dari tambang batu bara, sehingga batu bara pun bisa ditambang. Karena pada waktu itu ketika menemukan depot batu bara, tiba-tiba langsung berisi air dari air bawah tanah. Nah, jadi dipompa lah. Namun ada kekurangan dari mesin Thomas Newcomen, yaitu bahan bakar yang terlalu banyak dipakai. Nah, pada masa itu bahan bakar sangatlah mahal, sehingga James Watt pun datang untuk memperbaikinya. Nah, James Watt memperbaikinya dengan menambahkan teknologi uap. Nah, jadi ketika bahan bakar itu dibakar dan menghasilkan uap, kekuatannya lebih besar daripada energinya, dan penggunaan penggunaan bahan bakarnya tidak terlalu banyak. Nah, setelah penemuan mesin uap, dimulailah masa revolusi industri, di mana seluruh ahli-ahli pada bidang tertentu, misalnya lokomotif, mobil, kapal, dan industri pun mulai dikembangkan menggunakan mesin uap. Nah, misalnya mesin tekstil. Lalu ditemukannya kapal bermesin uap pertama yang dapat menyeberangi Samudra Atlantik. Nah, lalu dipakainya juga mesin ini pada industri seperti industri baja, industri plastik, industri makanan, dan lain-lain, terutama tekstil karena menggunakan alat pemintal yang menggunakan dari uap. Nah, setelah masa revolusi industri baru ada perbedaan antara 300 tahun lalu dengan sekarang. Kita bisa lihat perbedaan antara 1300 dengan 1600 tidak banyak berubah kan, hampir mirip, tapi ada penemuan yang baru. Nah, akan tetapi dari 1700 tahun ke sekarang, tahun 2024 itu sudah sangat berbeda dari jalannya, akses lokasi, kemudian transportasinya, makanannya, teknologi makanan, pangan, dan lain-lain. Nah, jadi karena mesin uap dan karena seluruh revolusi industri hampir semuanya menggunakan mesin uap, seperti mobil berbahan uap, terkecuali seperti lokomotif karena dia memang tidak menggunakan uap, tapi dia menggunakan batu bara. Nah, seperti kapal. Nah, itu juga. Nah, jadi bisa dikatakan juga bahwa tokoh James Watt itu adalah tokoh yang memulai revolusi industri karena beliau yang menemukan mesin tersebut, dan mesin tersebut digunakan oleh banyak orang untuk menemukan berbagai penemuan baru dan untuk memudahkan kehidupan dalam berindustri ataupun bertambang ataupun membuat bisa di lokomotif seperti kapal dan mobil. Nah, tapi pada masa itu ketika masa itu terlalu dadakan penggunaan
mesin uap. Nah, jadi kan masih ada banyak pegawai yang bekerja di situ sebelumnya. Nah, pegawai-pegawai tersebut pun marah karena tugas mereka digantikan oleh mesin, sehingga mereka pun dipecat dan sehingga tidak memiliki pekerjaan, dan sehingga mereka melakukan gerakan untuk menghancurkan mesin tersebut. Mereka bekerja di tempat pintal mesin, di tempat memintal baju, memintal kain. Nah, lalu mereka pun menghancurkan mesin tersebut supaya mesin tersebut rusak dan mereka pun dapat diterima kembali menjadi pekerja. Namun hal itu tidak sesuai karena ternyata mesin itu banyak, tidak sesuai ekspektasi mereka, karena mesin itu banyak. Setelah ada yang rusak digantikan lagi dengan yang baru, sehingga mereka pun menyerah akhirnya setelah melakukan gerakan tersebut. Nah, sekian penjelasan dari Alif, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, amanat dari kisah ini adalah selalulah mencari masalah dan perbaikilah untuk menjadi orang yang terkenal dan sukses. Nah, tapi jangan membuat masalah ya, dan tidak mau memperbaikinya, itu tidak benar. Kita itu harus menemukan masalah, namun masalahnya jangan kita pertambah buat. Kita menemukan, lalu kita memecahkan solusinya, mencari solusinya, dan ketika solusi tersebut sudah dipecahkan, kita akan menjadi orang sukses dan terkenal seperti James Watt yang memberi solusi terhadap masalah tambang batu bara, masalah industri, dan lain-lain. Nah, sekian ya. Sekian konten Alif hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.